guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsaku yang budiman ya. Gimana kabar kalian? Sehat selalu ya. Dan guys, jadi kali ini kita mau mengupdate berita tentang dunia persingkaran yang sampai saat ini masih belum menemukan titik terang ya. Dimana pada saat ini yang gua dengar Nikita Mirzani masa penahanannya itu ditambah menjadi 30 hari. Ya, buat pihak lawan mungkin itu akan menjadi sebuah kesenangan buat mereka. Ya, tetapi jangan salah ya. Kenapa gue bilang jangan salah? Karena sampai saat ini itu menandakan bahwa mereka belum menemukan bukti, guys. Yang jadi pertanyaannya, berani menahan, kenapa tidak pede dengan bukti yang sudah ada? Atau berani menahan tapi kok belum ada bukti? Ini kenapa? Nanti akan kita dengarkan penjelasannya dari kuasa hukumnya ya guys ya. Nah, berita yang kedua adalah terkait mengenai kasus Iza Zega. Gue dengar dia ini sudah divonis 5 tahun penjara. Wah. Tapi dia nggak terima karena vonisnya 5 tahun. Dan dia mencoba untuk mengajukan banding atau apalah gitu ya. Wah, terus juga dendanya cuma 10 juta, kecil banget gitu ya. Karena kan sponsornya ada banyak banget. Ada kepala geng, ada dokter si tomato gitu. Kan mereka kan para sultan-sultan katanya. Masa cuma 10 juta sih gitu ya. Katanya udah denger nih si kepala geng dilaporkan guys sama Doktip. Wow. Ini part yang paling seru deh guys ya. Oke, semuanya kan gue rangkum menunggu persembahan untuk kalian semuanya. Langsung aja kita gas, kita menuju TKPN. Play. Ada pesan dari saya tadi sempat besuk ya. Artinya besuk itu bertemu dia membahas. Ini kita bilang aneh dalam perkara ini, telah melakukan penahanan kepada diri saya tapi bukti masih dicari ke sana kemari. Aneh, ada ya? Apa dalam perkara ini? Jadi kalau memang berani melakukan penahanan seharusnya yakin dengan adanya bukti-bukti di dalam perkara tersebut, bukan buktinya dicari-cari lagi sekarang. Itu yang ini kita minta, dan tolong sampaikan kepada teman-teman masyarakat supaya bisa menilai bagaimana proses hukum terhadap dirinya yang terjadi saat ini. Dan saya informasikan hari ini kita mendapatkan perpanjangan penahanan selama 30 hari lagi. Di sisi lain, ketika kita mendengarkan informasi ini belum selesai ya videonya ya, nanti kita lanjut. Mungkin buat para yang pembencinya akan merasa senang, hore, masa penahanan ditambah menjadi 30 hari. Yes, Nikita Mirzani nggak jadi keluar. Di sisi lain ya, artinya para pembencinya akan mengatakan seperti itu. Tetapi di sisi lain juga menjadi sebuah pertanyaan besar. Kenapa? Kenapa? Ya, kalau memang tidak yakin dengan bukti-bukti, ngapa mesti dilaporkan? Ya ini kan jadi pertanyaan. Ya, kok masih dicari buktinya? Kok bisa begitu? Ya, ini Konoha kali ya. Emang, aduh, bingung emang kadang sama Konoha. Ya. Anda mau tahu up to date-nya seperti itu. Alasannya apa, Bang? Tanya kepada penyidik, bukan Betul. saya yang melakukan penahanan. Loh. Saya tidak bisa menjelaskan. Yang jelas, Niki bilang saya sudah ditahan, tapi pihak yang menahan sibuk mencari bukti. Ayo. Yang terpenting juga terkait dengan laporan yang melakukan perekaman tanpa izin saat ini sudah berproses dan akan dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan korban. Dan rekaman tersebutlah yang dijadikan dasar dalam proses pembuktian terkait laporan yang menimpa Nikita Mirzani sehingga Nikita Mirzani menjadi tersangka. Rekaman tersebut kami persoalkan dan kami anggap sebagai rekaman ilegal sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk memproses hukum terhadap adanya suatu peristiwa hukum seperti itu. Oke. Bang, terkait yang laporan yang abang bikin itu mungkin seperti apa, Bang? Ya ini barusan saya jelaskan. Kan tadi udah dijelasin. Jadi yang saya jelaskan prosesnya itu terkait dengan adanya seseorang yang melakukan rekaman, merekam tanpa izin daripada pihak yang berkomunikasi. Dan itu tidak dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ITE. Nah, karena rekaman yang
tidak mendapatkan izin tersebut ternyata dipergunakan untuk menjadi bukti terhadap laporan, menjadi bukti terhadap Nikita Mirzani yang dilaporkan sehingga dia menjadi tersangka. Seperti itu. Berarti kapan Bang akan ada pemanggilan Bang? Pemanggilan siapa ini? Ini kan di atas laporannya si Dokter Reza. Ya nanti tanya penyidik aja. Yang jelas prosesnya bukan seperti itu. Biasanya yang lapor diperiksa dulu, habis itu saksi-saksinya diperiksa dulu. Nanti penyidik yang akan memutuskan kapan dia memanggil daripada pihak-pihak yang patut diduga sebagai orang yang terlibat di dalam persoalan tersebut. Bang, anak-anak Niki sendiri gimana Bang kondisinya saat ini Bang? Baik-baik aja. Coba nanti saya tanya ke siapa itu, siapa yang Ati. Kita geser ya, kita geser ya. Karena kita fokus ke kasus hukumnya. Itu biarlah itu menjadi urusan yang lain. Saya urusan hukumnya saja. Coba tanyakan masalah hukumnya, yaitu yang disampaikan. Ini kok diperpanjang lagi saya. Jadi kalau memang berani nahan, sudahlah, nggak perlu cari bukti lagi. Harus yakin dengan buktinya, bukan terus nahan seseorang, diperpanjang, buktinya dicari ke sana kemari. Ini kan aneh gitu loh. Ya. Tapi dari pihak Abang sendiri sebagai kuasa hukum, apakah sudah ada action gitu Bang? Saya tidak akan menyampaikan apa yang saya kerjakan. Wah, ini suka strategi nanti. Nggak perlu saya sampaikan apa yang saya kerjakan. Saya tahu apa yang harus saya kerjakan, dan biar saya bekerja dengan cara saya, tanpa perlu saya sampaikan kepada siapapun juga apa yang saya lakukan. Tapi untuk artinya Niki sendiri gimana Bang responnya Bang? Siapa maksudnya? Nikita Mirzani sendiri saat mendengar bahwa ada masa perpanjangan gitu, masa tahanan. Ya itu dia bilang kalau memang berani menahan saya, harusnya tidak bingung mencari bukti. Iyalah. Kenapa masih cari-cari bukti gitu loh ya? Itu yang disampaikan. Tolong sampaikan aja Bang, saya sudah ditahan. Tapi kenapa masih cari bukti gitu loh? Yang kedua, semua aktivitas dari proses penyidikan itu diketahui oleh pihak lain. Ini kan aneh gitu loh. Oh, gitu ya. Untuk kondisi Nikita Mirzani seperti apa Bang sekarang Bang kondisinya? Sehat walafiat. Mail juga sehat walafiat. Masa penahanan Mail juga berarti ditambah juga ya Bang? 30 hari. Sama aja berarti. 30 hari. Semua diperpanjang. Makanya Nikita tadi bilang, ini saya ini sudah ditahan. Tapi kenapa masih sibuk cari bukti gitu loh. Masa penahanannya ditambah lagi. Nggak pede. Kita pantau. Wah, sekarang kita akan berlari ke kasusnya Iza Zega yang gue dengar katanya sudah divonis, tetapi dia mengajukan banding katanya gitu guys. Kita langsung aja gas menuju TKPN. Play. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Iza Zega dengan pidana penjara selama 5 tahun dan dengan pidana denda sebesar 10 tahun. Kok bisa ketuhan 5 tahun? Dia divonis 5 tahun tapi dia nggak terima. Oke. Hak mereka. Langsung dicempe sama hakim, itu mah hak mereka. Kita coba cari yang versi fullnya ini karena banyak banget sih potongan-potongannya, terlalu pendek. Coba kita gas ya. Saudara dituntut 5 tahun, dendanya 10 juta. Hah? Dendanya 10 juta? Apa tadi? Dendanya ya? Dituntut 5 tahun, dendanya 10 juta. Kecil banget, Pak. Kecil banget. Subsidiarnya 2 bulan. Hah? Sesudah cuma 2 bulan. Penasihat hukumnya mengajukan pembelaan. Ketika kata-kata membawa konsekuensi, Iza Zega akhirnya sampai di titik yang mungkin tak pernah ia prediksi. Dituntut 5 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum atas pelanggaran pencemaran nama baik melalui media elektronik. Dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia
Ini bukan soal konten yang sekadar nyentil. Ini soal fitnah yang dilaporkan, ditelusuri dan terbukti. Saksi dari pihak jaksa pun memberikan keterangan. Semua menyampaikan hal senada, bahwa konten yang diunggah terdakwa bukan kritik, bukan satair, bukan opini, melainkan tuduhan yang tidak berdasar dengan muatan yang merusak reputasi pihak pelapor. Barang bukti juga dihadirkan, screenshot, video, metadata unggahan, hingga jejak digital yang menguatkan narasi kejadian. Tidak hanya satu, tapi serangkaian unggahan yang konsisten menyasar individu dan brand. Terdakwa sendiri tidak membantah pernah mengunggah konten tersebut. Tapi, narasi pembelaannya lebih banyak menyerang balik ketimbang membantah substansi. Alih-alih fokus pada pembelaan, terdakwa malah mengancam balik. Sebuah manuver yang lebih terdengar seperti pelarian ketimbang pembelaan hukum. Karena dalam sistem peradilan, laporan bukan penghapus bukti dan emosi bukan argumen. Ketika jaksa akhirnya menuntut 5 tahun penjara, itu bukan angka acak. Itu hasil dari pembuktian, analisa hukum, dan perhitungan kerugian moral serta sosial yang ditimbulkan. Dan saat terdakwa bertanya, kenapa dituntut 5 tahun? Jawaban itu tidak untuk dijelaskan dengan emosi, tapi akan ditanggapi secara hukum dalam sidang pledoi tanggal 6 Mei nanti. Tapi untuk saat ini, satu hal sudah jelas, banyak yang merasa puas. Bukan karena benci, tapi karena akhirnya hukum bicara. Jujur saja, banyak yang tepuk tangan diam-diam. Karena ternyata yang disakiti bukan cuma 1-2. Bahkan sebelum hakim bicara, publik sudah lama menjatuhkan vonis moral. Kalau menurutmu, 5 tahun cukup, terlalu ringan, atau justru kurang? Ya kalau bicara soal 5 tahun ya gue nggak tahu ya. Kita bukan Tuhan dan kita bukan siapa-siapa ya. Artinya itu masih cukup nggak sih gitu atau kurang nggak sih? Mungkin kalau kita sambil bercanda atau gimana gitu gimana ya. Tapi kalau menurut gue sih udah cukup sih ya. Itu udah buat dia jerak sih. Ya lalu bagaimana dengan denda yang 10 juta misalnya? Ya kalau itu kurang. Kalau menurut gue itu kurang gitu ya. Kenapa gue bilang kurang? Terlalu sedikit gitu. Karena kan sponsornya banyak dia. Yang dari Medan aja pada datang gitu ya kan. Terus gimana tuh kepala geng guys? Infonya itu mencak-mencak atau makin keluar-keluar nggak di Instagram tuh guys? Gue malas soalnya. Kenapa? Kalau gue ngebahas dia, kalian nggak mau nonton. Ya kepala geng. Bang ngapain sih kepala geng ada di situ gitu ya? Gue nggak mau. Oke, terus juga kita mau coba update mengenai Doktif nih guys ya. Kita coba dengarkan ada wawancara dari salah satu TikToker ya. Kita coba play. Kalau misalkan terbang ke sana ke sini dapat panggilan itu yang bayarin ongkos pelapornya atau gimana dok? Oke, gue juga pengen tahu. Apa bayar ongkos sendiri kita dok? Ya kalau yang untuk itu ada yang namanya Markus nggak sih? Mambel tau nggak yang namanya Markus? Markus. Ada yang namanya makelar kasus. Oh? Enggak kayak Doktif gini kan dipanggil ke Medan. Ya pakai duit sendiri lah, orang klinik aja ada 7. Gimana sih? Mambel gua kagak bukan orang susah ya, karyawan gua udah kayak gitu bukan dibayarin gitu sama pelapor. Doktif tenang dulu Doktif. Aduh ya Allah tolong. Oh itu kita tiket sendiri. Tiket sendiri lah, siapa yang mau ngebayarin Mambel? Misalkan atau mendingan dijemput aja kali ya, lebih enak gratis kan ya. Oke. Laporan dia tidaklah terbukti. Terus ongkos kita, duit kita yang udah habis dan waktu kita itu nggak diganti sama dia dok. Iya dituntut balik. Dituntut balik lah, imaterial tuntut balik lah, apa susahnya, ganti lah tuntut balik. Enak aja. Tuntut balik lah. Tendangan balik kasus yang berbeda yang sudah dokter laporkan. Iya lebih menggigit. Nah itu gantilah, enak aja, gantilah. 12 tahun. Gantilah. Enak aja, sudah nama baik inilah, ini gantilah. Enak aja. Waduh. Berarti ya yang sekarang ini ya lantak lah situ ya, tunggu nanti gitu. Nah makanya kita santai aja ya kan, orang buktinya semua ada di tangan, tinggal dikeluarin aja. Pas persidangan kan maunya si Bokir, ayo sayang mari kita bersidang kan begitu ya. Seru.
Ini fakta karena siapa? Apa nih? Besti kau yang cerita. Karena itu Apa nih, fakta. Besti kau yang cerita, asumsi dari cerita-cerita itu nanti kok di persidangan ya. Persidangan ya Fitri, kamu kalah loh. Ya, kamu yang mendalilkan, kamu yang membuktikan. Kamu yang bilang skincare-nya Doktif mengandung merkuroy, kamu ya yang harus membuktikan. Ya, masalah omongan-omongan Besti, ya kamu juga yang nanti harus membuktikan. Tapi itu keluar dari mulut kamu. Berarti kamu yang harus membuktikan. Ya, hati-hati. Kalau Doktif dengar kamu lulusan SMP, jadi mikirnya kamu nggak nyampe ke situ. Mau ngelawan Doktif, kalah. Dibahas Ya, juga Fitri, kepala ya. akhirnya sama dia. Ya. Terus terima kasih loh buat Kak Kim. Kak Kim sudah nyepil loh tanah dan rumah itu, tanah rumah pinjem. Makasih ya Kak Kim ya udah nyepil. Karena ini orang keterlaluan loh sekarang, dia fitnah Doktif. Punya skincare yang mengandung merkuroy sejak lulus, nggak pernah, demi Allah nggak pernah. Iya, tiba-tiba difitnah begitu. Ya udah, ntar sumpah Al-Quran ya Doktif nggak pernah loh punya jualan skincare yang mengandung merkuri. Tapi hati-hati, Doktif agak takut sekarang kalau sumpah Al-Quran. Kamu yang fitnah Doktif, kamu yang bakalan dapat balasannya dengan cepat. Berani? Boleh, Doktif siap sumpah Al-Quran. Ya, oke, buat kamu, khusus buat kamu, Fitri Salfitri Salhuteru, ya, yang bilang dengan jelas Samira itu siapa. Nanti jangan diplesetin ya, nanti kok dilaporin. Jangan bilang ini adalah kisah dongeng, ya. Terus Doktif mau tanya, siapa bestinya Doktif yang cerita? Nggak ada loh skincare-nya Doktif itu pakai nomor kesekian-kesekian diacak, reseller. Sejak kapan Doktif pakai reseller? Ya, nggak pernah. 17 tahun nggak pernah pakai reseller. Ya, yang adanya juga Doktif itu baru kemarin pakai Mbak Nul, musuh krem abal-abal, karena banyak yang minta dari luar negeri. Doktif nggak sempet kirim ke luar negeri, baru Mbak Nul doang. Kamu bisa bilang reseller? Doktif tuh nggak pernah punya reseller, Fitri. Paham kagak? Lu ini informasinya dari mana sih ngacok begitu, ngalor ngidul? Hah? Kena jebakan maut kan akhirnya. Makasih ya. Silakan nanti dijelaskan kepada penyidik. Siapalah yang kau maksud itu? Oke guys ya. Jadi apa yang dia sampaikan itu fitnah, ya. Makanya Doktif berani untuk melaporkan itu adalah fitnah dan dia harus mempertanggungjawabkan itu di depan penyidik. Oke ya guys ya, selamat istirahat, salam cerdas bareng Doktif, Dokter Detektif. Bye. Berarti Doktif sudah melaporkan kepala geng. Damn. Ekspresi kaget. Damn. Bagus dong Dok. Gitu dong Dok. Iya, jangan cuman ini aja. Lapor Dok. Wah, buktinya keluarin Dok. Ya, kasihan nih Doktif dikit-dikit dilaporin, Gas Dok. Ya, bagus Dok. Ya, kepala geng itu. Ya. Di part akhir ini seru nih banget ya. Ternyata kepala geng udah dilaporin, gokil ya. Dan ternyata katanya tuh Kim House sepil tanah yang katanya gede banget tuh, udah kayak apa tuh ya, yang katanya gerbang apa gerasinya 5M. Ternyata sewa. Sebelumnya sudah dibahas sama Oval waktu itu ya. Ya, AJB SHM-nya dong. Jangan ngapain oret-oretan gitu, nggak penting gitu ya. Oke guys, akan kita tunggu kira-kira seperti apa. Yuk kita kawal ya teman-teman ya. Ini belum ada bukti tapi masih dicari-cari masa penahanannya. Ditambah lagi ya, berani nahan harus siapin bukti dong ya. Pede dengan bukti yang ada. Sidang. Gas. Seru sih sebenarnya ya. Gitu aja guys, kita doakan yang terbaik buat semuanya, buat penonton, buat para netizen, ya buat kalian yang terutama ya. Thank you so much, saya undur diri pamit dan mohon maaf kalau ada kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.